Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita beristirahat, untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang menjaga dan menopang kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memperkenankan kami untuk boleh melewati sepanjang hari ini dengan baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami hendak mendengarkan pesan yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Kiranya pesan-Mu ini dapat menjadi tuntunan bagi kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini bacaan Alkitab kita masih terambil dari kitab Injil Yesus Kristus, yaitu dari Matius, yang terambil dari Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 yang menyatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Hendaklah firman Tuhan tidak hanya kita dengarkan, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Nah Bapak Ibu, situasi yang saat ini kita hadapi, saya percaya tidak mudah bagi setiap kita. Sangat banyak berita yang tidak menyenangkan yang setiap hari kita dengarkan. Sebagai manusia yang serba terbatas, situasi seperti ini pasti sulit bagi siapapun, termasuk ibu bapak, saudara, jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya. Nah Bapak Ibu, tema perenungan kita malam hari ini adalah tangguh dan teguh bersama Yesus. Saya rasa tema ini sangat cocok atau sangat relate bagi kita di situasi kehidupan kita saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, yang penuh dengan kekhawatiran. Pada malam hari ini kita mau diajak Bapak Ibu untuk tangguh dan teguh bersama Yesus. Bapak Ibu, tangguh berarti kuat, dan teguh berarti tetap atau tidak berubah. Jadi malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita di situasi apapun dalam kehidupan kita tetap kuat, dan kekuatan itu kita boleh dapatkan ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Nah bacaan kita pada malam hari ini atau sepanjang minggu kemarin, bahkan hingga saat ini, pada malam hari ini, berbicara tentang khotbah Yesus di bukit. Dan bacaan pada malam hari ini merupakan khotbah Yesus di mana Yesus memberikan peringatan bahwa hendaknya apa yang sudah Ia firmankan, apa yang sudah Ia ajarkan kepada banyak orang saat itu tidak hanya didengarkan saja atau tidak hanya disampaikan kepada orang-orang yang mereka kenal saja, tapi juga mereka jadikan dasar dalam setiap perilaku dalam kehidupan mereka.
dalam kehidupan orang-orang yang telah mendengarkan firman Yesus pada saat itu, atau ajaran Yesus saat itu. Yesus pada bacaan kita, Bapak Ibu, memberikan perumpamaan tentang orang bijaksana dan orang bodoh yang sedang mendirikan rumah. Kita tahu, Bapak Ibu, untuk membangun sebuah gedung atau rumah, hal yang paling penting adalah fondasi atau dasar. Ketika fondasi atau dasar rumah kita tidak kuat, maka rumah kita akan mudah roboh. Nah, hal ini turut menjadi perumpamaan atas hidup beriman kita. Ketika kita dalam kehidupan kita tidak mendasarinya dengan ketetapan Tuhan, dengan perintah Tuhan, ataupun dengan janji Tuhan, maka kita akan mudah goyah, kita akan mudah hancur, apalagi dalam menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita diajarkan untuk jangan kita seperti orang bodoh atau orang yang tidak bijak, yang sudah mengetahui kebenaran Tuhan tetapi membiarkannya berlalu begitu saja, atau seperti istilah masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir, menyebabkan ketika ada hujan, badai, angin, rumahnya akan mudah roboh. Kita diajak untuk tidak seperti itu. Kita diajak untuk seperti orang yang bijak, yang menjadikan kebenaran Tuhan untuk membangun kehidupan kita, agar kehidupan iman kita tidak roboh. Kita tidak mudah berputus asa, karena kita tahu bahwa segala perkara, segala kesulitan yang ada, yang kita hadapi, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Seperti ajaran Yesus pada pasal-pasal sebelumnya, bahwa kita punya Tuhan yang hanya sejauh doa. Tentunya jika kita membangun relasi yang intens, membangun komunikasi yang selalu kepada Tuhan, selalu kita lakukan kepada Tuhan. Ketika kita memahami hal itu, Bapak Ibu, dan menjadikan itu sebagai dasar tindakan beriman kita, maka situasi sulit yang kita hadapi saat ini akan tetap memancarkan rasa syukur di hati kita, karena kita tahu bahwa Tuhan menguatkan kita. Hal ini saya yakin tidak mudah bagi kita ya Bapak Ibu. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya pada Tuhan, walaupun itu bukan berarti kita terhindar dari berbagai masalah dalam kehidupan kita, namun kita bisa tahu bahwa ada satu sobat, ada satu sosok, ada satu bapak, ada satu ibu yang begitu setia berjalan bersama kita saat kita senang maupun saat kita sedih. Tuhan akan memampukan kita ketika kita sungguh-sungguh datang meminta kepadanya. Sebagaimana bacaan pada khotbah minggu kemarin, mintalah, carilah, dan ketoklah. Tuhan betul-betul hanya sejauh doa. Jadi, jangan biarkan segala kebenaran Tuhan berlalu dengan sia-sia, karena kita tidak menjadikannya sebagai dasar hidup kita. Tetapi, mari kita hidupi kebenarannya, memancarkan kasih bagi sesama kita, saling menguatkan dan saling menopang menghadapi berbagai pergumulan yang sedang kita hadapi. Menutup renungan pada malam hari ini, Bapak Ibu, mari kita membaca dari surat 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13 yang menyatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, tetap semangat. Walaupun saat ini banyak berita yang tidak menyenangkan yang kita dengar, namun mari kita percaya
bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, mendasarkan kehidupan kita pada kepercayaan kita kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik dan benar, maka kita akan dikuatkan dan kita akan diteguhkan oleh Tuhan untuk dapat melalui semua ini. Tetap jaga iman dan imun kita, Bapak Ibu. Mari kita saling menopang dan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diingatkan untuk melakukan apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, menjadikannya sebagai dasar kehidupan kami, agar kami boleh tetap dikuatkan untuk dapat menghadapi berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan kami, berbagai pergumulan, berbagai situasi kehidupan kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap setia dalam setiap situasi kehidupan kami, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kami dan menguatkan kami. Tuhan, saat ini jika kami, Tuhan izinkan mengalami berbagai pergumulan, berbagai kesulitan, berbagai kesedihan, Tuhan, kami mohon Tuhan menguatkan kami, Tuhan menopang kami, Tuhan memberikan kami rasa syukur di hati kami, karena kami percaya Tuhan ada bersama kami dan Tuhan tidak diam. Tuhan tidak akan membiarkan kami berjalan dengan sendirian. Untuk itu kami hanya memohon Tuhan untuk menguatkan kami untuk bisa menghadapi berbagai situasi yang terjadi saat ini. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami hendak beristirahat. Tolong jaga kami agar kami boleh beristirahat dengan baik, dan di esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.